baik, makasih buat kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Kau masih beri kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan, dan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami juga tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca renungan kita di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 yang tertulis di Yesaya 50 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 50 ayat 4. Nunga dilihat Tuhan Jehovah tuau dilah sesean ashoboto pasabam rohani naluja mahitesian hatai saya disungguli doau kan sugut dipatinggil pinggulmu marbinege songon sesean. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengarku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, banyak di antara kita pernah merasakan yang namanya lelah. Bahkan kita pernah merasakan tak berdaya, baik secara, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani. Dalam keadaan ini kita butuh penghiburan, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat. Namun bukan sembarang kata yang bisa melakukan semangat itu. Kita membutuhkan hikmat yang sejati, kata-kata yang dihembuskan dari hati, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dalam Yesaya 50 ayat 4, kita belajar bagaimana Tuhan memberi lidah seorang murid kepada hambanya, agar ia bisa menghibur dan memberi semangat kepada yang letih lesu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lidah yang dipenuhi hikmat Tuhan, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin setiap orang yang melayaninya memiliki hikmat dalam dirinya sendiri. Ketika kita berbicara kepada orang lain, terutama yang letih lesu, tentu dia membutuhkan penghiburan. Kita dipanggil untuk berbicara dengan kata-kata yang lahir dari kebijaksanaan Tuhan, bukan dari pengertian kita sendiri. Kita bisa mengandalkan pengalaman pribadi atau pandangan manusia semata-mata. Kata-kata yang menghibur adalah kata-kata yang memiliki kuasa, yang diberikan Tuhan kepada kita, agar setiap perkataan membawa berkat dan kekuatan bagi mereka yang mendengar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hati yang terus belajar. Di dalam hidup ini kita menjalani proses belajar. Tentu setiap pagi Tuhan mempertajamkan pendengaran kita, seperti seorang murid yang siap mendengar. Sikap ini mengingatkan kita bahwa menjadi hamba Tuhan tidak berarti berhenti belajar. Justru sebaliknya, kita terus membuka hati
untuk mendengarkan bimbingan Tuhan setiap hari. Tentu Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka untuk bagaimana mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Banyak dari kita sering merasa bahwa setelah tahu beberapa kebenaran kita sudah cukup. Namun ayat ini mengajarkan kita untuk terus mau memperbarui diri, mengasah hati dan pikiran kita. Setiap hari adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Semakin kita mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menguatkan yang lebih lesu dalam hal ini, Yesaya menyebutkan bahwa tujuan dari hikmat yang dia terima adalah untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk belajar dan menjadi murid, tetapi juga melayani mereka yang mengalami keletihan. Tentu dalam tubuh kita ini ada dua hal yang menarik dari firman ini. Yang pertama ada lidah, yang kedua ada pendengar. Lidah diciptakan Tuhan bagaimana kita sebenarnya mempergunakan lidah kita berkomunikasi, berbicara dengan orang lain dengan berbicara yang benar, baik, mendengar apa yang disampaikan orang dan menerimanya dengan baik. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penghibur. Tetapi itu juga mungkin jika kita memiliki hikmat yang kita peroleh darinya. Yesaya 54 mengajak kita untuk menjadi murid yang menghibur. Kita dipanggil untuk mendengar setiap pagi, menerima hikmat Tuhan, dan menggunakan lidah kita untuk memberi semangat kepada orang yang lelah, orang yang lesu. Ketika kita bersandar kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat-Nya, maka kita dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan mereka, membangkitkan semangat mereka yang lemah. Maka firman ini mengajar kepada kita hati-hati menggunakan lidah. Sekali perkataan yang salah dapat menghancurkan perasaan orang lain. Gunakanlah lidah yang kita miliki menjadi penyemangat, menjadi penyembuh bagi mereka yang mengalami letih lesu. Kita terpanggil sebagai hamba Tuhan. Semua orang terpilih, hendaknya kita menggunakan lidah, menggunakan pendengaran yang kita miliki dengan baik. Terkadang kita sering melukai orang lain dengan lidah kita. Firman ini mengajar kepada kita, hendaklah kita hati-hati menggunakan lidah, dan tetaplah kita menjadi hamba Tuhan yang senantiasa Tuhan pakai sebagai penyemangat bagi orang yang lemah dan lesu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.